Emak Ipit selalu tampak ceria dalam kostum badutnya. Di balik masker besar berwarna-warni, dengan hidung bulat merah yang mencolok dan rambut palsu berwarna pelangi, ia menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Setiap langkahnya menggema di jalanan sempit pemukiman yang penuh dengan rumah-rumah sederhana. Wajahnya tampak ceria, meski hatinya berisikan duka yang tak kunjung reda. Ia berjalan melewati lorong-lorong kecil, bertemu dengan tetangga, dan memberikan senyuman manis kepada anak-anak yang berlarian di sepanjang jalan. Senyum itu, senyum yang sudah sangat terlatih, tak pernah hilang meskipun dunia terasa begitu berat baginya. Pagi hari, seperti biasa, Emak Ipit memulai rutinitasnya. Ia mengenakan kostum badut yang sudah mulai usang. Hidung bulat merah itu telah beberapa kali terjatuh dan tampak sedikit robek. Namun, ia selalu memakainya dengan bangga. Bagi Emak Ipit, kostum itu adalah cara ia bertahan. Setiap hari, ia berjalan menyusuri jalanan dengan langkah yang ringan, meskipun hatinya penuh beban. Keputusasaan itu telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak bisa disembunyikan oleh kostum cerah yang ia kenakan. Di pemukiman kecil itu, Emak Ipit sudah dikenal oleh hampir semua orang. Ia selalu berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan senyuman. Kadang ia berhenti di depan rumah yang memiliki anak kecil, menarik perhatian mereka dengan tingkah lucu dan tawa yang seolah-olah datang dari dalam hati. Namun, tak seorang pun tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidupnya. Mereka hanya melihat seorang badut yang datang memberikan keceriaan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia memendam rasa sakit yang begitu dalam. Anak-anak sering meminta Emak Ipit untuk berfoto bersama, atau meminta balon yang ia bawa. Dengan penuh kesabaran, ia melayani mereka meski tidak ada yang tahu betapa lelahnya ia menjalani hari demi hari dengan beban yang tidak pernah terlihat. Setiap senyuman yang ia tunjukkan, seolah menjadi pengganti untuk luka-luka yang ia sembunyikan dalam hati. Emak Ipit terkadang merasa seperti dua sosok yang berbeda. Di depan orang banyak, ia adalah sosok yang penuh keceriaan. Namun, di dalam hatinya, ia adalah seorang ibu yang terperangkap dalam kegelapan, berjuang untuk bertahan hidup demi anak-anaknya. Namun, tidak semua orang di pemukiman itu tahu bahwa di balik kostum badut yang penuh warna itu, Emak Ipit adalah sosok ibu yang telah kehilangan banyak hal. Suaminya yang tercinta telah lama meninggalkan keluarga karena sebuah kecelakaan yang merenggut nyawanya. Kepergian suaminya yang begitu mendalam meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Emak Ipit harus merawat dua anaknya sendirian, dan sejak itu, ia berusaha untuk bertahan hidup dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjadi badut jalanan. Itu adalah cara yang ia pilih meskipun seringkali ia merasa malu. Namun apa yang bisa ia lakukan selain bertahan? Suami Emak Ipit, yang dulu adalah seseorang yang selalu mendampinginya di setiap langkah hidupnya, kini hanya tinggal kenangan. Mereka pernah berbicara tentang masa depan mereka, tentang harapan mereka untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Namun, kecelakaan itu merenggut segalanya. Sejak kepergian suaminya, Emak Ipit merasakan kehilangan yang luar biasa. Ia merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Hanya ada ia dan dua anak yang harus ia perjuangkan hidupnya. Dalam kepedihan yang mendalam, ia memutuskan untuk mengambil alih peran yang dulu dilakukan oleh suaminya, menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun ia tahu bahwa gaji dari pekerjaan badut tidak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, ia tidak punya pilihan lain. Uang yang didapatkan dari berkeliling ini hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya. Ia tidak bisa berharap lebih. Hidupnya adalah perjuangan yang tak ada habisnya, dan ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus melakukan apapun. Setiap senyum yang ia berikan kepada anak-anak yang melihatnya, adalah cara ia membangun kembali rasa percaya diri yang hancur. Setiap tawa yang ia hasilkan dari dalam hatinya, meskipun sebenarnya itu adalah tangisan yang ia sembunyikan, adalah cara ia menutupi kesedihan yang mencekam dalam dirinya. Emak Ipit tahu bahwa banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang hanya menghibur orang lain, seorang badut yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Namun, ia tak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya cara yang ia miliki untuk memberi hidup yang layak untuk anak-anaknya. Meskipun terkadang ia merasa lelah dan kehilangan arah,
Ia berusaha untuk tetap tegar. Ia berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa tetap tersenyum meskipun hidupnya tidak mudah. Namun, di dalam hati Emak Ipit, ada rasa takut yang tak terucapkan. Ia takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia takut masa depan yang kelam menanti mereka. Ia takut jika mereka tumbuh tanpa seorang ayah yang seharusnya menjadi panutan bagi mereka. Dalam malam-malam yang sepi, ia sering menangis di balik selimut, memikirkan masa depan yang belum tentu terjamin. Namun, ia tak bisa berhenti. Ia harus tetap bertahan. Sambil melangkah, Emak Ipit tidak pernah melupakan dua anaknya yang selalu ia cintai. Setiap kali ia melihat mereka tertidur di ranjang kecil mereka, ia merasa bahwa semua pengorbanan yang ia lakukan adalah untuk mereka. Setiap tawa yang terdengar dari mulut mereka adalah sumber kekuatan bagi Emak Ipit. Meski dunia mungkin telah memberinya banyak cobaan, ia tahu bahwa selama anak-anaknya membutuhkan dirinya, ia tidak bisa menyerah. Ia harus terus bertahan dan menjadi ibu yang mereka butuhkan, meskipun itu berarti ia harus menyembunyikan semua kesedihan dalam dirinya. Ketika matahari terbenam dan langit mulai gelap, Emak Ipit kembali ke rumah kecilnya. Ia duduk di tepi tempat tidur anak-anaknya yang tertidur pulas. Di sana, di balik masker badut yang sudah mulai pudar warnanya, ia merasakan kehangatan yang datang dari cintanya yang tak pernah padam untuk anak-anaknya. Meskipun hari-harinya penuh dengan kesulitan, Emak Ipit tahu bahwa cinta itu adalah alasan mengapa ia terus bertahan. Dan senyuman mereka, yang selalu tulus dan penuh harapan, adalah alasan mengapa ia tak pernah menyerah. Hari-hari terus bergulir tanpa henti bagi Emak Ipit. Meski hidupnya penuh dengan tantangan dan kesulitan, ia tetap berusaha bertahan. Rutinitasnya sudah seperti sebuah putaran roda yang tak pernah berhenti, berkeliling dari rumah ke rumah, menghibur anak-anak dengan kostum badutnya, dan berharap bisa sedikit meringankan beban hidupnya. Pagi-pagi sekali, Emak Ipit sudah bangun untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kostum badut yang sudah lusuh dan penuh noda menjadi sahabat setianya. Ia mengenakan hidung bulat merah dan wig berwarna pelangi, meskipun kadang-kadang bagian wig itu mulai rontok, tersisa beberapa helai rambut yang berantakan. Namun, ia tidak peduli. Bagi Emak Ipit, yang penting adalah memberikan kebahagiaan untuk anak-anak dan orang-orang yang dilalui di sepanjang jalan. Emak Ipit sudah sangat terbiasa dengan hidup seperti ini. Setiap hari, ia akan berjalan melalui lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah warga. Ketika tiba di depan rumah yang memiliki anak-anak kecil, ia mulai menari-nari, memutar balon warna-warni yang ia bawa, dan bersiul-siul dengan gembira. Anak-anak pun tertawa riang, mendekat, dan menonton aksi lucu dari si badut yang tampak ceria itu. Senyuman di wajah mereka selalu memberikan semangat baru bagi Emak Ipit, meskipun ia tak bisa menyembunyikan kelelahan yang dirasakannya. Terkadang, ia merasa seperti seorang aktor yang memerankan peran yang sama setiap hari, selalu tersenyum, selalu bersemangat, dan selalu menghibur, meski hatinya terasa hampa dan kosong. Bagi Emak Ipit, kebahagiaan orang lain adalah tujuan utamanya. Ia tahu bahwa anak-anak yang ia hibur dengan balon dan senyum mereka tidak akan pernah tahu betapa sulitnya hidup yang ia jalani. Mereka tidak tahu bahwa Emak Ipit adalah seorang ibu yang telah kehilangan banyak hal. Bahkan, mereka tak tahu betapa lelahnya ia berkeliling setiap hari, hanya untuk mendapatkan uang receh yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua yang mereka lihat hanyalah badut yang ceria, yang datang membawa tawa. Namun, ada momen-momen tertentu yang mengingatkan Emak Ipit tentang kenyataan hidup yang harus ia hadapi. Pada suatu hari, setelah ia menghibur anak-anak di depan sebuah rumah, seorang ibu yang sedang duduk di teras mendekat kepadanya. Ibu itu tersenyum dan mengatakan, "Terima kasih, badut, anak saya senang sekali melihatmu tadi." Emak Ipit membalas senyum itu, meskipun hati kecilnya merasa terluka. Ia tidak pernah ingin disebut hanya sebagai badut. Ia adalah seorang ibu, seorang perempuan yang pernah merasa cinta yang begitu dalam, seorang perempuan yang kehilangan suami tercinta. 2 tahun yang lalu, suaminya, yang bernama Dedi, meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Kepergiannya begitu mendalam, meninggalkan luka yang tak terhapuskan dalam hati Emak Ipit. Dedi adalah suaminya yang baik, sahabat terbaiknya, dan orang yang selalu mendampinginya dalam segala hal.
Mereka bertemu saat masih muda, jatuh cinta pada pandangan pertama, dan membangun hidup bersama. Mereka pernah berbicara panjang lebar tentang impian mereka, tentang masa depan yang mereka impikan, tentang memiliki rumah yang nyaman, dan tentang anak-anak yang akan tumbuh di dalamnya. Namun, semua itu hancur seketika ketika kecelakaan itu merenggut nyawa Dedi. Emak Ipit sering teringat saat-saat mereka tertawa bersama, berjalan berdua di bawah sinar bulan, atau duduk berdua sambil membicarakan masa depan mereka. Kenangan itu terasa begitu hidup dalam benaknya, meskipun kenyataan sekarang begitu pahit. Sejak kepergian Dedi, hidupnya terasa berbeda. Semuanya berubah dalam sekejap. Emak Ipit harus mengurus kedua anaknya sendirian. Ia merasa seperti kehilangan arah, karena Dedi adalah pilar utama dalam hidupnya. Mereka berbagi beban, berbagi kebahagiaan, dan berbagi impian. Sekarang, ia harus menghadapi semua itu seorang diri. Setelah Dedi meninggal, Emak Ipit merasa kesepian dan terisolasi. Tidak ada lagi suara tawa yang mengisi rumah mereka. Tidak ada lagi pelukan hangat dari suaminya yang selalu membuatnya merasa aman. Setiap malam, ia terjaga, mengenang suaminya yang telah tiada. Namun, ia tidak boleh berhenti. Ia harus melanjutkan hidup demi anak-anaknya. Emak Ipit tahu bahwa jika ia menyerah, maka masa depan anak-anaknya akan semakin gelap. Karena itu, ia berjuang setiap hari dengan apa yang ia miliki, sebuah kostum badut dan senyuman yang ia pasang di wajahnya. Namun, meskipun ia berusaha untuk tegar, kadang-kadang perasaan kehilangan itu datang begitu kuat. Saat malam tiba dan anak-anak sudah tidur, Emak Ipit sering duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto lama mereka bertiga, Dedi, dirinya, dan anak-anak, yang terletak di meja. Foto itu diambil di sebuah taman pada hari ulang tahun pernikahannya yang ke-10. Semua tampak bahagia. Emak Ipit sering menatap foto itu lama-lama, merasakan kehadiran suaminya yang hilang. Dalam hati, ia sering bertanya-tanya mengapa kehidupan bisa sekejam itu. Apa yang salah dengan hidupku, Dedi? Kenapa semua harus berubah begitu cepat? Bisiknya pelan, berharap jawabannya akan datang, meskipun ia tahu itu mustahil. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kerinduan, Emak Ipit tidak pernah menyerah. Ia harus tetap kuat untuk anak-anaknya. Setiap senyuman yang ia berikan kepada mereka adalah bukti bahwa ia tidak ingin mereka merasakan penderitaan yang sama. Setiap kali ia melihat anak-anaknya tertawa, meskipun ia merasa lelah, ia tahu bahwa itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan kepada mereka, sebuah kebahagiaan sederhana yang datang dari hati seorang ibu. Hari-hari Emak Ipit berjalan begitu lambat, tetapi ia berusaha untuk tetap bertahan. Setiap hari ia berjalan dengan langkah pelan, membawa tawa dan balon ke pemukiman. Anak-anak, yang tak pernah tahu apa yang ia rasakan, memanggilnya dengan nama, Badut Ipit. Kadang-kadang mereka menertawakan kelucuan kostumnya, atau meminta untuk dibelikan balon warna-warni. Emak Ipit akan memenuhi permintaan mereka, meskipun terkadang ia merasa terjebak dalam peran yang tak pernah ia pilih. Namun, ia tahu bahwa inilah hidupnya sekarang. Ia adalah seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya, meskipun itu berarti harus terus menyembunyikan luka dalam dirinya. Ada kalanya Emak Ipit merasa sangat lelah. Lehernya sakit karena wig yang terlalu ketat, kaki-kakinya pegal setelah berjalan jauh, dan hatinya lelah memendam duka. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara yang ia miliki untuk bertahan. Setiap senyuman yang ia berikan adalah untuk anak-anaknya, untuk masa depan mereka. Ia berdoa agar suatu hari nanti mereka bisa melihatnya bukan sebagai badut yang menghibur, tetapi sebagai ibu yang telah memberikan segala-galanya untuk mereka. Emak Ipit sering merenung di malam hari, bertanya-tanya apakah ia bisa memberikan lebih untuk anak-anaknya. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, cinta seorang ibu tak pernah berakhir, meskipun dunia kadang terasa sangat kejam. Dalam setiap tawa yang ia buat, ada cinta yang tak terucapkan, cinta yang datang dari hati yang terluka, tetapi tetap berusaha untuk memberi yang terbaik. Hari itu, cuaca di sekitar pemukiman tampak cerah seperti biasa. Matahari bersinar terik, membuat langit biru tampak begitu luas dan menenangkan. Namun,
Bagi Emak Ipit, hari itu berbeda. Sesuatu yang buruk terasa mendekat, dan ia merasakannya dengan sangat jelas. Anak bungsunya, Dika, yang selama ini tampak sehat dan ceria, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam tinggi, dan suhu tubuhnya terasa sangat panas, lebih dari biasanya. Emak Ipit yang semula sibuk dengan kostum badut dan balon yang dibawanya, kini harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat. Dika, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupnya, kini terbaring lemah dengan wajah pucat. Saat ia menyadari bahwa Dika tidak lagi bisa bermain seperti biasa, Emak Ipit merasakan gelombang ketakutan yang menguasai hatinya. Anak bungsunya itu adalah segalanya baginya. Sungguh, ia tak pernah membayangkan akan mengalami saat-saat seperti ini. Sejak suaminya meninggal, ia selalu berusaha kuat untuk anak-anaknya. Namun, kali ini, saat Dika terbaring sakit, Emak Ipit merasa begitu rapuh. Ia merasa seolah dunia kembali menimpanya dengan beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Di tengah kesibukannya sebagai badut jalanan, ia tak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini. Uangnya yang terbatas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak cukup untuk membawa Dika ke rumah sakit atau membeli obat-obatan yang diperlukan. Semua harapan yang ia miliki, semua impian yang ia bangun untuk anak-anaknya, kini terasa seperti sebuah ilusi yang semakin jauh dari jangkauannya. Kenapa ini harus terjadi? Nah, kenapa justru sekarang, ketika kita baru mulai sedikit merasakan harapan? Bisiknya pelan, menatap Dika yang terbaring lemah di atas kasur kecil mereka yang sempit. Dengan perasaan hancur, Emak Ipit mencoba untuk tetap tenang. Ia duduk di samping tempat tidur anaknya, memegang tangan Dika yang dingin, mencoba memberikan kenyamanan meskipun ia sendiri merasa sangat ketakutan. Tangisan mulai menggenang di matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin anaknya melihatnya lemah. Emak Ipit tahu bahwa anak-anaknya membutuhkan kekuatan darinya, bahkan saat dirinya sendiri merasa tak berdaya. Emak akan berusaha, Nak. Emak janji akan berjuang agar kamu sembuh. Kamu pasti kuat, katanya, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Hatinya diliputi rasa cemas dan khawatir yang mendalam. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa takut itu begitu menggerogoti. Tak lama setelah itu, Dika terbangun. Matanya tampak sayu dan berusaha untuk tersenyum. Emak, saya baik-baik saja, ucapnya dengan suara yang pelan dan lemah. Tentu saja, Dika mencoba untuk meyakinkan ibunya, seperti anak-anak pada umumnya yang selalu berusaha menenangkan orang tua mereka meskipun keadaan mereka sendiri sangat buruk. Namun, Emak Ipit tahu, ia bisa merasakan bahwa kondisi Dika tidaklah baik. Demamnya semakin tinggi, dan tubuh kecilnya mulai gemetar. Ia berusaha menahan tangis, tetapi air matanya mulai menetes juga. Dika mengerang kesakitan, matanya setengah tertutup karena demam yang melanda tubuhnya. Emak Ipit merasakan betapa dalamnya kepedihan itu, dan ia merasa sangat tidak berdaya. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa melakukan banyak hal selain menghibur dan menjaga anaknya agar tetap tenang. Tetapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ia merasa sangat kecil. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengatasi keadaan ini. Emak Ipit memutuskan untuk mencoba apapun yang bisa membantu menurunkan demam Dika. Ia membasahi kain dengan air dingin dan meletakkannya di dahi anaknya, berharap suhu tubuh Dika bisa sedikit berkurang. Ia terus menyeka dahi anaknya dengan lembut, meskipun tangannya mulai gemetar karena cemas. Namun, seiring berjalannya waktu, demam Dika tidak juga turun. Semakin lama, tubuh kecil itu semakin lemah. Apa yang harus saya lakukan, Dedi? Tanya Emak Ipit dalam hatinya, merindukan suaminya yang sudah tiada. Jika suaminya masih ada, ia tahu mereka berdua bisa menghadapi ini bersama-sama. Tetapi sekarang, ia harus menghadapinya seorang diri. Ia merasakan keputusasaan yang semakin dalam, seolah-olah semua pengorbanan yang ia lakukan tidak pernah cukup. Tak ada yang bisa menolong Dika, tak ada yang bisa mengurangi penderitaan anaknya. Hari itu, Emak Ipit menghabiskan waktu berjam-jam di samping anaknya, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Semua yang ia tahu hanyalah mencintai anak-anaknya dengan sepenuh hati,
Tetapi cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit atau mengatasi masalah yang begitu besar. Waktu seakan berhenti, dan semua hal yang biasanya tampak penting, menjadi begitu tak berarti. Yang ada hanya rasa takut dan kerinduan terhadap kehidupan yang lebih baik. Malam itu, ketika Dika akhirnya terlelap, Emak Ipit duduk sendiri di ruang tamu. Ia memeluk lututnya dan terbenam dalam pikirannya yang penuh kecemasan. Suasana rumah yang sunyi, yang dulu penuh dengan tawa suaminya, kini terasa begitu sepi dan hampa. Semua kenangan indah bersama Dedi datang menghantui pikirannya. Ia masih bisa merasakan pelukan hangat suaminya, suara tawa mereka yang saling berbagi kebahagiaan. Tetapi kini, semuanya tinggal kenangan. Semua itu sudah hilang, seiring dengan kepergian Dedi yang begitu mendalam. Di malam yang sunyi itu, Emak Ipit menatap langit malam melalui jendela kecil rumah mereka. Ia merindukan kehadiran suaminya, yang selalu menjadi tempat ia bersandar. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi rasa aman yang datang dari pelukan Dedi. Semua itu telah hilang. Namun, di tengah semua kesedihan itu, Emak Ipit tahu satu hal yang pasti, ia harus tetap bertahan. Emak Ipit berdoa, memohon pada Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi anaknya, untuk menyembuhkan Dika yang sedang sakit. Ia tahu bahwa harapan terkadang hanya bisa bertahan dalam bentuk doa, karena ia tak memiliki apa-apa selain cinta yang tulus. Dalam doanya, ia berkata, "Tuhan, aku tahu aku tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Aku hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga anakku bisa sembuh dan kembali ceria seperti dulu. Aku butuh kekuatan untuk melewati ini." Di tengah tangisannya, Emak Ipit menyadari bahwa meskipun ia kehilangan begitu banyak, ia masih memiliki satu hal yang tidak akan pernah hilang, cintanya untuk anak-anaknya. Meski dunia terasa sangat berat, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan anak-anaknya yang masih penuh harapan. Emak Ipit menatap anaknya yang tidur dengan tenang, berharap bahwa hari esok akan membawa kesembuhan dan kebahagiaan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan Emak Ipit kembali menjalani rutinitas yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Seperti biasa, ia mengenakan kostum badut dengan senyum yang dipaksakan, berjalan mengelilingi pemukiman untuk menghibur anak-anak, meskipun hati kecilnya terus merasa kosong. Setiap kali ia menari dengan balon warna-warni, setiap kali ia memutar-mutar hidung merah bulat yang menempel di wajahnya, hatinya terasa semakin berat. Namun, ia tahu, ini adalah cara yang harus ia pilih untuk bertahan hidup. Semua yang ia lakukan, semua senyuman yang ia berikan, adalah untuk masa depan anak-anaknya yang terus membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Namun, meskipun ia berusaha menghibur dunia di sekitar, di dalam dirinya, ada kekosongan yang semakin mendalam. Pada suatu sore yang panas, ketika Emak Ipit sedang duduk di trotoar sambil menunggu anak-anak berlarian mendekatinya, ia merenung. Dika, anak bungsunya, kini sudah mulai sembuh, meskipun pemulihannya terasa lambat. Namun, meskipun Dika sudah bisa kembali bermain seperti biasa, Emak Ipit merasa tidak sepenuhnya lega. Ada banyak beban yang masih menghantui pikirannya. Ia sering terbangun di malam hari, merasa cemas dengan keadaan ekonomi mereka yang tidak menentu. Penghasilan dari menghibur orang di jalanan tak pernah cukup. Terkadang, hanya dengan beberapa lembar uang kertas yang diberikan oleh orang yang lewat, ia bisa membeli makanan untuk hari itu. Tetapi, itu tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti biaya sekolah untuk anak-anak atau pengobatan jika mereka sakit. Begitu banyak hal yang harus dipikirkan, begitu banyak rasa takut yang terus menggerogoti. Di antara keramaian anak-anak yang mengelilinginya dan tertawa riang, Emak Ipit merasa seolah terasing. Semua tawa itu hanya menambah kesepian yang ia rasakan. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan rasa sakit yang ia simpan dalam hati. Setiap kali ada yang memberi tepuk tangan untuk penampilannya, ia hanya membalasnya dengan senyuman, meskipun dalam hatinya, ia merasa kosong. Namun, Emak Ipit tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa untuk anak-anaknya, ia harus tetap kuat. Meski segala sesuatunya terasa begitu berat, ia harus terus berjuang. Suatu hari, saat ia sedang duduk di teras rumah setelah berkeliling, anak pertamanya, Rudy,
datang menghampirinya. Wajahnya yang cerah seolah-olah membawa kabar baik, dan Emak Ipit langsung merasa sedikit lebih tenang saat melihat anaknya yang satu ini. Rudy adalah anak yang paling dewasa dan mandiri di antara kedua anaknya. Meskipun umurnya masih 12 tahun, ia sudah memahami banyak hal dan berusaha membantu ibunya sebisa mungkin. "Emak, aku sudah cari pekerjaan kecil di warung Pak Wanto. Mereka butuh orang untuk bantu-bantu angkat barang," kata Rudy, matanya berbinar. "Aku akan bantu Emak. Aku gak mau lihat Emak kerja sendirian." Mendengar itu, Emak Ipit terdiam sejenak. Ia tidak tahu apakah harus merasa bangga atau sedih mendengarnya. Di usia yang seharusnya masih bisa bermain dan belajar dengan teman-teman sebaya, Rudy sudah bekerja keras untuk membantu keuangan keluarga mereka. Emak Ipit mengelus kepala anaknya dengan lembut, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Rudy, Emak tidak ingin kamu ikut kerja, Nak. Kamu masih kecil, masih harus sekolah dan bermain," ujarnya dengan suara bergetar. Namun, Rudy hanya tersenyum dan berkata dengan yakin, "Emak, aku gak apa-apa kok. Aku akan bantu. Kalau aku gak bantu, siapa lagi?" Rudy kemudian duduk di samping Emak Ipit, memegang tangan ibunya dengan erat, memberikan dukungan yang tak terucapkan. Perkataan Rudy menghantam hati Emak Ipit seperti petir di siang bolong. Ia tahu bahwa anak-anaknya semakin dewasa, dan Rudy sudah belajar untuk melihat kenyataan hidup yang penuh dengan kesulitan. Namun, ia tidak ingin anak-anaknya kehilangan masa kecil mereka. Mereka seharusnya tumbuh dengan penuh keceriaan, bukan terbebani dengan tanggung jawab yang seharusnya bukan milik mereka. Tetapi, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa berdoa agar anak-anaknya tetap memiliki semangat hidup meskipun keadaan tidak mendukung. Setelah kejadian itu, Emak Ipit semakin merasa betapa besar beban yang ia pikul sendirian. Ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan anak-anaknya untuk membantu. Rudy memang berusaha, tetapi ia tidak bisa dipaksa untuk memikul seluruh tanggung jawab keluarga. Emak Ipit harus bisa mencari jalan keluar. Satu-satunya cara yang ia tahu adalah bekerja lebih keras. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya lebih jauh lagi. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Emak Ipit duduk di luar rumah kecil mereka yang sederhana. Ia menatap bintang-bintang yang tampak begitu jauh di langit, seperti impian yang selalu terasa jauh dari jangkauan. Keinginan untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi anak-anaknya selalu ada di dalam dirinya, tetapi kenyataannya seringkali membuatnya merasa putus asa. Namun, saat ia menatap kedua anaknya yang tidur dengan tenang, Emak Ipit tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah. Anak-anaknya adalah hidupnya, dan ia harus terus berjuang untuk mereka, meskipun itu berarti ia harus terus menyembunyikan luka dalam dirinya. Di malam itu, Emak Ipit menyadari bahwa meskipun dunia ini seringkali terasa begitu berat dan penuh dengan kesedihan, ada satu hal yang tetap menguatkan dirinya, cinta. Cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada kenangan yang ia miliki bersama suaminya, dan cinta kepada kehidupan yang meskipun penuh dengan cobaan, masih bisa memberikan secercah harapan. Itulah yang membuatnya terus bertahan. Ketika pagi tiba, Emak Ipit kembali mengenakan kostum badutnya. Ia tahu, ia harus kembali menghadapinya. Ia berjalan menyusuri jalan, melambai kepada anak-anak yang menantinya. Senyuman di wajahnya bukan lagi sebuah kepura-puraan. Ia tahu bahwa senyuman itu adalah sumber kekuatannya, meskipun hatinya penuh dengan tangisan yang tertahan. Setiap tawa yang ia bawa adalah sebuah pengingat bahwa meskipun hidup terasa penuh dengan kesulitan, masih ada kebahagiaan yang bisa ia bagi. Meskipun ia merasa kehilangan, ia tahu bahwa selama anak-anaknya membutuhkan dirinya, ia akan terus bertahan. Dari sekian banyak tawa yang ia dengar setiap hari, dari sekian banyak anak yang tersenyum karena penampilannya, Emak Ipit akhirnya menyadari satu hal penting, bahwa di balik setiap senyuman yang ia berikan, ada kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Kekuatan itu tidak datang dari dunia luar, melainkan dari dalam hati yang penuh cinta dan pengorbanan. Itulah yang membantunya bertahan, dan itu adalah alasan mengapa ia tidak akan pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini.
Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.